2019 143033 kelas 5A PGSD, mata kuliah bimbingan dan konseling SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup merupakan suatu batasan. Dalam bimbingan konseling terdapat ruang lingkup yang dapat dilihat dari segi pelayanan dan sasaran. Ruang lingkup bimbingan dan konseling dari segi pelayanan yaitu ruang lingkup dalam sekolah yang mencakup bidang kurikulum dan pengajaran, administrasi dan kesiswaan, serta ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah yang mencakup keluarga dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Adapun ruang lingkup bimbingan dan konseling yang dapat dilihat dari segi sasaran yaitu individu dan kelompok. Fungsi, prinsip, dan asas bimbingan konseling. Yang pertama, adapun fungsi bimbingan yaitu untuk fungsi pengembangan dan penyaluran adalah konselor dapat mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu supaya bakat yang dimiliki oleh individu tersebut dapat tersalurkan. 2. Fungsi adaptasi, yaitu konselor dapat membantu individu untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu dengan menggunakan informasi yang memadai. 3. Fungsi penyesuaian, yaitu konselor dapat membantu individu menemukan penyesuaian jati diri dan perkembangan secara optimal di lingkungan sekitarnya. 2. Prinsip-prinsip bimbingan konseling, yaitu bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini menggunakan pendekatan yang di dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan. Bimbingan bukan hanya tugas ataupun tanggung jawab seorang konselor, akan tetapi guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Asas bimbingan konseling ada 11. Yang pertama, asas kerahasiaan adalah untuk menuntut yang dirahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik. 2. Asas kesukarelaan adalah adanya kesukaan dan kesukarelaan peserta didik mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya. 3. Asas keterbukaan adalah agar peserta didik terbuka dan jujur dalam memberikan keterangan tentang dirinya dan sekitarnya yang berguna bagi pengembangan dirinya. 4. Asas kegiatan adalah agar peserta didik beradaptasi aktif dalam penyelenggaraan layanan yang diperuntukkan baginya. 5. Asas kemandirian adalah diharapkan peserta didik mandiri dengan ciri mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. 6. Asas kekinian adalah permasalahan peserta didik yang dilayani dalam kondisinya sekarang. 7. Asas kedinamisan adalah isi pelayanan terhadap sasaran pelayanannya sama hendaknya selalu maju, tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan. 8. Asas keterpaduan adalah pelayanan yang diberikan oleh guru pembimbing atau pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu dalam bekerja sama. 9. Keharmonisan adalah pelayanan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, supaya peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dan norma tersebut. 10. Asas keahlian adalah pelayanan dan kegiatan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dan yang terakhir, asas alih tangan kasus adalah pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas atas permasalahan peserta didik mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli.
3. Jenis layanan kegiatan pendukung dan format layanan. 1. Jenis layanan dalam bimbingan konseling yaitu: yang pertama ada layanan orientasi, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, budaya sekolah, ruang lingkup yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar perannya sebagai peserta didik di lingkungan yang baru. 2. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan, dan lanjutan. 3. Pelayanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 4. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya. 5. Pelayanan penguasaan konten merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 6. Layanan konseling perseorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan yang langsung secara tatap muka perorangan dengan guru BK untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. 7. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu yang menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik secara individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. 8. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. 9. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Konsultasi adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis oleh konselor, orang tua, dan administrasi konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi aktivitas peserta didik atau sekolah konseling. Akan tetapi, tidak secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Yang terakhir, layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan masalah ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik konselor sebagai mediator. 2. Kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, adalah upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Hasil aplikasi ditafsirkan, disikapi, dan digunakan untuk memberikan perlakuan terhadap klien dalam bentuk layanan konseling agar diperoleh data tentang kondisi tertentu atas diri klien. 2. Himpunan data supaya untuk penghimpunan, pengelolaan, dan pengemasan dalam bentuk tertentu bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik dan membantu siswa memperoleh pemahaman diri sendiri. 3. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan
dan arah pemecahan yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang terkait dengan kasus dalam rangka pemecahan masalah. 4. Kunjungan rumah merupakan upaya mengidentifikasi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kunjungan dilakukan apabila data siswa untuk kepentingan layanan BK belum atau tidak diperoleh melalui wawancara dan angket. Tujuannya untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, serta bertujuan untuk menggalang komitmen antara orang tua dan anggota keluarga lainnya dengan pihak sekolah yang berkenaan dengan pemecahan masalah siswa. Dan yang terakhir, alih tangan kasus merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab, memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu yang dialami siswa kepada orang lain yang lebih mengetahui dan berwenang, bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang optimal pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. 3. Format layanan BK. Yang pertama ada individual, yaitu untuk melayani peserta didik secara perseorangan. 2. Kelompok, yaitu untuk melayani peserta didik dalam melalui suasana dinamika atau kelompok. 3. Klasikal, yaitu untuk melayani sejumlah peserta didik dalam kelas rombongan belajar. 4. Lapangan, yaitu untuk melayani seseorang peserta didik melalui kegiatan di luar kelas. 5. Pendekatan khusus kolaboratif, yaitu untuk melayani kepentingan melalui pendekatan kepada pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir jarak jauh, yaitu untuk melayani kepentingan siswa melalui media. 4. Program layanan. Program bimbingan konseling tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalnya guru BK atau konselor dalam melayani siswanya dengan program secara efektif. Apabila kurang atau tidak didukung faktor lain, misalnya faktor pengalaman kerja, layanan konseling yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar dengan secara efektif. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.